Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 21B akan mempresentasikan hasil dari solusi untuk menyelesaikan study case yang telah diberikan. Dan di sini ada nama-nama anggota kelompoknya. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dami Jeriko Iskia. Perkenalkan, nama saya Sydney Prim. Perkenalkan, nama saya Kalisa Wardani. Perkenalkan, saya Satyodi Sefala Pradana. Perkenalkan, saya Surya Dharma Bakti. Perkenalkan, saya Nabil Hani Zafri. Oke, next. Oke, jadi di sini study case kita adalah kemacetan yang terjadi di persimpangan 4 arah. Dikarenakan beberapa faktor, salah satunya adalah cuaca, yang dimana cuacanya tuh kadang terjadi hujan, badai, yang menyebabkan jarak pandang kita menjadi lebih terbatas. Sehingga mereka harus mengurangi kecepatan kendaraannya. Dan juga faktor lainnya itu adalah kapasitas kendaraan, di mana kadang terjadi kemacetan karena jumlah kendaraan yang sangat banyak, hampir memenuhi kapasitas. Dan di sini kami menyelesaikannya dengan cara menambahkan waktu lampu hijau menyesuaikan dari jumlah kendaraan yang di sana dibandingkan dengan kapasitasnya. Lalu juga ditambahkan ketika terjadi perubahan cuaca yang buruk. Next. Oke, selanjutnya untuk codingannya. Di sini kita menggunakan import ya, kita import dari library untuk time dan randomnya ini. Nah, gunanya untuk apa? Nah, gunanya itu nanti untuk digunakan saat simulasi dari sistem lampu dan juga dalam pengambilan kondisi cuaca dan banyak kendaraan yang akan saya jelaskan lagi nanti. Nah, di sini kita menggunakan dev calculate green time. Nah, di sini kita gunanya adalah nanti kita akan ada 2 conditional statement yang nanti tuh isinya berisikan tentang cuaca dan juga banyaknya kendaraan. Oke, kita langsung saja ke yang pertama. Nah, di conditional statement yang pertama ini untuk menentukan banyaknya kendaraannya. Nah, untuk di sini yang pertama ada apabila jumlah kendaraannya melebihi 80% dari kapasitas, maka durasi dari lampu hijaunya akan ditambah selama 10 detik. Nah, selanjutnya apabila jumlah kendaraannya lebih dari 50% atau di antara 50 sampai 80%, maka durasi dari lampu hijaunya akan ditambah selama 5 detik. Nah, selain dari 2 situasi tersebut, yaitu di bawah 50%, maka tidak terjadi perubahan apa-apa. Nah, selanjutnya di conditional statement yang kedua yang berhubungan dengan cuaca. If weather is hujan, badai, banjir. Nah, jika cuacanya antara hujan atau badai ataupun banjir, atau yang bisa kita sebut sebagai cuaca yang buruk, maka durasi dari lampu hijaunya ditambah selama 10 detik. Begitu. Lanjut. Oke, selanjutnya kita mendefine traffic light system, yang dimana traffic light system ini merupakan sistem utama pengaturan lampu lalu lintas, yang di dalamnya nanti terdapat loop untuk setiap arah atau direction. Dan ini akan berbasis pada kepadatan kendaraan dan kondisi cuaca. Yang pertama kita akan membuat list directions dengan itemnya adalah utara, timur, selatan, dan barat. Selanjutnya kita juga membuat list weather conditions dengan item cerah, mendung, hujan, badai, dan banjir. Lalu ada for loop yang dimana wave di sini akan kita ambil dari range waves. Lalu wave di sini akan menentukan berapa kali sistem akan berjalan, yang mana wave di sini nanti akan diinput oleh user. Dan kita print dengan aturan wave plus 1. Karena indeks dimulai dari 0, jadi nantinya untuk wave pertama adalah 0 ditambah 1. Jadi yang ke-print adalah wave 1. Lalu juga untuk kondisi cuacanya, untuk weather ini kita ambil dari list weather condition dan akan diambil secara random. Lalu untuk kondisi cuacanya akan di-print dalam bentuk kondisi cuaca sama dengan weather. Baik, selanjutnya ada for loop yang kedua, yaitu for loop untuk direction-nya atau arahnya. Jadi for direction in directions. Directions ini adalah list yang di atas ini yang ada 4. Jadi akan diambil untuk masing-masingnya di loop. Untuk yang pertama akan ada declare variable capacity. Variable capacity ini akan diambil dari list capacities yang ada di slide selanjutnya. Jadi nanti di akhir akan ada list capacities dibuat untuk setiap direction-nya. Dan list capacities ini akan dimasukkan kapasitas yang di-input oleh user. Jadi user akan input kapasitas
maksimal kendaraan untuk di setiap arah dan di-append ke list capacitors yang ini. Lalu selanjutnya ada variable vehicle count atau banyaknya kendaraan di setiap arahnya. Nah, banyaknya kendaraan ini akan di-random. Jadi kita nggak tahu dapat berapa. Jadi di-random dari batasnya 0 sampai kapasitas di tiap arah tersebut yang udah diambil dari input user. Nah, lalu kita akan calculate green time-nya, dijadikan variable green time dengan function sebelumnya, function calculate green time yang sebelumnya. Dan green time ini akan dikalkulate untuk setiap direction-nya sesuai dengan weather condition dan juga kepadatannya sesuai slide sebelumnya. Lalu kita akan print sebagai output arahnya akan dimasukkan arah direction diambil dari list directions ini. Lalu ada kapasitas untuk setiap arahnya akan diambil dari variable capacity untuk setiap direction. Lalu ada jumlah kendaraan akan diambil dari variable vehicle count setiap direction. Dan juga durasi lampu hijau akan diambil dari green time yang sudah dihitung untuk setiap direction. Dan di bawahnya akan ada output untuk simulasi lampu lalu lintasnya. Jadi untuk lampu lalu lintas ini akan menggunakan timer real tapi kita bagi 10 agar simulasinya lebih cepat. Jadi misalkan untuk green time-nya nanti dapatnya setelah dikalkulate untuk arah utara dapat 40 detik, maka akan berjalan di output selama 4 detik karena dibagi 10. Jadi urutannya dari lampu kuning, lalu lampu hijau, lalu kuning lagi dan merah. Next. Nah, untuk bagian kode yang ini fungsinya adalah untuk menjalankan sistem main ataupun sistem utama. Di mana di sini ada print sistem lampu lalu lintas untuk di outputnya. Lalu kita di sini bisa memasukkan jumlah waves atau seberapa banyak sistem berjalan serta jumlah kapasitas kendaraan di setiap arahnya. Jadi di arah utara kapasitasnya berapa, timur berapa, selatan berapa, barat juga berapa. Nah, untuk menjalankan sistem lampu lalu lintas ini, kita pakai fungsi traffic light system, lalu waves dan kapasitasnya kita call kembali. Nah, karena ini kita untuk menjalankan sistem main, jadi kita pakai kode if name equal main. Nah, ini untuk memastikan bahwa sistem ini akan berjalan ketika kita run secara manual aja, gitu. Hasil saat kita menjalankan program akan ada hasil print sistem lampu lalu lintas. Kemudian user akan menginput jumlah wave yang akan disimulasikan dan menginput kapasitas kendaraan dari 4 arah jalan. Sebagai contoh di wave 1, di sini kita mendapat kondisi cuaca hujan dan pada arah utara jumlah kendaraannya 27 dan kapasitasnya 55. Di sini karena jumlah kendaraannya belum mencapai 50% dari kapasitas sehingga tidak mendapatkan penambahan waktu. Namun karena hujan mendapatkan penambahan waktu sebanyak 10 detik sehingga menjadi 40 detik. Di arah timur jumlah kendaraannya 12, kapasitasnya 50 dan belum mencapai 50% kapasitas sehingga tidak mendapat penambahan waktu 10 detik dari kondisi kapasitas, namun mendapat 10 detik tambahan dari kondisi cuaca yaitu hujan. Di arah selatan jumlah kendaraannya ada 23 dengan kapasitas 45. Di sini jumlah kendaraan sudah melebihi 50% kapasitas sehingga mendapat penambahan waktu 5 detik dan juga mendapat 10 detik tambahan dari kondisi cuaca. Untuk arah barat jumlah kendaraannya 16 dengan kapasitas 40 belum mencapai 50% kapasitas sehingga tidak mendapat penambahan waktu namun ditambah 10 detik dari kondisi cuaca hujan. Begitu pula dengan wave 2 dan wave 3 menggunakan sistem kerja yang sama. Sebagai contoh, di sini kita memiliki video. Oke, jadi di sini ada video saat codingnya di run. Jadi setelah di run, user akan memasukkan jumlah wave. Sebagai contoh di sini dimasukkan 3 dan juga akan memasukkan kapasitas kendaraan di setiap arah. Dan setelah dimasukkan semuanya, maka akan di-random untuk masing-masing wave kondisi cuaca dan juga jumlah kendaraannya. Nah, di sini seperti yang tadi saya bilang, ada output real time untuk lampunya. Jadi untuk lampunya akan berjalan sesuai dengan waktu aslinya, namun dibagi 10. Sebagai contoh di sini 45 detik,
maka lampu hijaunya berjalan selama 4,5 detik baru ganti gitu. Lanjut lagi sebagai contoh di sini 40 detik, maka setelah 40 detik baru lampu hijaunya berubah menjadi kuning. Lalu lanjut seperti itu pula seterusnya. Oke, mungkin cukup ditutup. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.